Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Handika dari lokal D3 PAI NIM 1911210113. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang proposal saya, tugas UAS Statistik Pendidikan, mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam dan Motivasi Beragama Terhadap Tingkat Religius Siswa Kelas 8 SMPN Benteng. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal saya, yaitu Islam adalah agama yang hak dan sempurna yang merupakan syariat Allah yang diturunkan kepada umat manusia di muka bumi agar mereka beribadah kepadanya. Dan untuk menanamkan keyakinan ini dibutuhkan suatu proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, yang didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah merambah luas di masyarakat dewasa ini. Dan sarana yang digunakan untuk proses pendidikan serta kegiatan-kegiatan tersebut adalah sekolah, madrasah, pesantren, rumah, dan lingkungan sekitar. Sedangkan pelaksanaan dari proses itu melibatkan semua orang yang ada di sekeliling seperti orang tua, guru, ataupun masyarakat khalayak ramai. Pendidikan agama Islam diharapkan mampu membentengi siswa dari berbagai pengaruh negatif lingkungan, sekaligus dapat menjadi agen sosial menuju masyarakat yang lebih beradaban. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses pendidikan meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku agar menjadi individu yang religius. Pendidikan agama Islam yang diharapkan dapat dipahami dengan baik oleh siswa, agar dengan pemahaman ini siswa dapat mengaktualisasikan nilai-nilai religiusitas yang diperoleh dalam praktek kehidupannya. Religiusitas adalah perilaku religius. Kata religius berasal dari kata religi yang akar katanya adalah religur, yang berarti mengikat. Dari sini dapat diartikan bahwa religi agama memiliki aturan-aturan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Ajaran agama berfungsi untuk mengikat dan menyatukan seseorang atau sekelompok orang dalam berhubungan dengan Tuhannya sama semua manusia dan alam sekitarnya. Poin selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan, yaitu yang A, landasan teori, kajian tentang religiusitas, pengertian religiusitas. Religiusitas dengan istilah keberagamaan diaplikasikan dalam berbagai sisi kehidupan, baik menyangkut perilaku ritual ataupun beribadah maupun aktivitas lain dalam bentuk kehidupan yang diwarnai oleh nuansa agama, baik yang tampak dan dapat dilihat oleh mata atau yang tidak dampak yang terjadi di dalam hati manusia. Yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas. Adapun faktor yang mempengaruhi religiusitas berkisar pada adanya ketaatan beragama pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa mengakibatkan perubahan-perubahan pada tingkat religiusitas seseorang. Diantaranya adalah yang pertama, faktor psikologis seperti kepribadian dan kondisi mental. Dalam psikologis dikenal istilah motivasi. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu. Bimo Walgito, motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Yang kedua, faktor usia seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Yang ketiga, faktor jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang keempat, faktor stratifikasi sosial seperti petani, buruh, guru, karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, kajian tentang pendidikan agama Islam, pengertian pendidikan agama Islam. Di dalam kurikulum PAI 2004 sebagaimana dikutip oleh Ramayulis disebut bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyikapi peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Pendidikan agama Islam adalah suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan orang-orang beragama. Dengan demikian, pendidikan agama perlu diarahkan ke arah pertumbuhan moral dan karakter. Masuk ke bagian poin B, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, yaitu kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di sini peneliti menggunakan dua variabel dalam penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk mengetahui yang manakah menggunakan variabel independen dan variabel dependen, maka pemakalah melihat dan meneliti dari judul
Jadi judul kami yaitu pengaruh pendidikan agama Islam dan motivasi beragama terhadap tingkat religiositas siswa kelas 8 SMPN Benteng. Menjadi pertanyaan yaitu yang manakah yang menjadi variabel independen dan variabel dependen? Yaitu yang pertama variabel independen, variabel bebas yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel independen, variabel bebas yang mempengaruhi adalah pendidikan Islam dan motivasi beragama. Karena pendidikan Islam dan motivasi beragama merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi pada tingkat religiositas siswa kelas 8 SMPN Benteng. Dikarenakan dengan pendidikan agama Islam dan motivasi beragama yang bagus dapat mempengaruhi tingkat religiositas siswa kelas 8 Benteng, SMPN Benteng. Yang kedua, variabel independen, variabel terikat yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel independen, variabel terikat yang dipengaruhi adalah tingkat religius siswa. Karena tingkat religiositas siswa merupakan yang dipengaruhi pada pendidikan agama Islam dan motivasi beragama. Mengapa tingkat religiositas siswa menjadi variabel independen? Dikarenakan tingkat religiositas siswa itu dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan agama Islam dan motivasi beragamanya. Dan jika pendidikan agama Islam dan motivasi beragama itu tidak berhasil, maka hal itu pun berdampak pada tingkat religiositas siswa tersebut. Jadi pendidikan agama Islam dan motivasi beragama itu sangat berpengaruh pada tingkat religiositas siswa. Baik dan buruk dapat tergantung dari bagaimana pendidikan agama Islam dan motivasi beragama tersebut, sehingga pendidikan agama Islam dan motivasi beragama menjadi variabel independen, variabel bebas, sedangkan tingkat religiositas siswa menjadi variabel independen, variabel terikat. Masuk ke poin yang C, instrumen penelitian. Kita masuk ke pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsip instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itulah setiap penelitian memilih instrumen yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pada kali ini kami menggunakan kuesioner atau angket, di mana menggunakan penelitian kuantitatif yang menekankan kepada angka-angka. Nah, di sini pada instrumen penelitian ini ada data sebanyak 15 sampel atau 15 siswa yang kita ambil dari SMPN 8 Benteng. Selanjutnya, hipotesis penelitian HO dan H1. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah korelasi Pearson signifikan atau tidak. Dengan rumusan hipotesis yang digunakan yaitu H1 sama dengan adanya pengaruh yang signifikan terhadap antara pendidikan agama Islam dan motivasi beragama terhadap tingkat religiositas siswa kelas 8 SMPN Benteng. H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan agama Islam dan motivasi beragama terhadap tingkat religiositas siswa kelas 8 SMPN Benteng. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini, peneliti menarik hipotesis dalam penelitian ini bahwa H1 diterima dengan kalimat bahwa ada pengaruh secara signifikan pendidikan agama Islam dan motivasi beragama terhadap tingkat religiositas siswa kelas 8 SMPN Benteng. Jadi, jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Masuk ke poin E, teknik analisis data. Analisis data menggunakan metode uji regresi linear sederhana dengan melakukan analisis menggunakan program Excel dan SPSS. Langsung saja kita masuk ke kesimpulan output pada uji regresi linear sederhana, yang mana tadi sudah kita lakukan langkah-langkahnya. Kita langsung saja masuk ke output yang sudah dirangkum di sini. Output bagian pertama, variabel antara atau removed. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan adalah serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi sebagai variabel independen dan religiositas sebagai variabel independen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua, model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya R koreksi hubungan R, yaitu 874. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinansi R square sebesar 763% yang mengandung
pengertian bahwa pengaruh variabel bebas motivasi terhadap variabel terikat religiusitas adalah sebesar 763%. Output bagian ketiga, ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 41.853 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dikatakan dipakai untuk memprediksi variabel religiusitas siswa atau dengan kata lain ada pengaruh variabel motivasi X terhadap variabel religiusitas Y. Ini adalah penjelasan output dari ANOVA dalam analisis regresi linier sederhana. Masuk ke output bagian keempat, koefisien. Diketahui nilai konstan A sebesar 13.318, sedang nilai motivasi B, koefisien regresi, sebesar 0,803, sehingga regresinya dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 13.318 ditambah 0.803X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan. 1. Konstanta sebesar 13.318 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel partisipasi adalah sebesar 13.318. Kedua, koefisien regresi X sebesar 0,803 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% motivasi maka nilai religiusitas bertambah sebesar 0,803. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Masih pada tabel koefisien di sini poin terakhir yaitu pengambilan keputusan uji regresi sederhana. Pengambilan keputusan uji regresi linier sederhana. 1. Berdasarkan nilai signifikansi. Dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X berpengaruh terhadap variabel religiusitas Y. 2. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 6,735 kurang dari T tabel 2 titik lebih dari 2.131, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X berpengaruh terhadap variabel religiusitas Y. Kesimpulan dari hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X berpengaruh terhadap religiusitas Y dengan data sampel 15 siswa. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Ibu Dwi Reva Jayanti MPD. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ilmunya pada semester ini, semester 3 ini yang sangat berkesan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.